Mitra TA TV, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah bersama Ditjen Bea Cukai Kanwil Jateng DIY dan LPPM Universitas Jenderal Sudirman Unsud berkomitmen menggempur rokok ilegal. Disperindak menggelar sosialisasi ketentuan bidang cukai Kamis 12 Juni tahun 2025 bertempat di salah satu resto dengan tema Peran Gen Z mendukung gempur rokok ilegal. Upaya tersebut merupakan langkah strategis dalam mengurangi beredarnya rokok ilegal di masyarakat. Dengan melibatkan LPPM, Unsud, dan para mahasiswa yang akan melaksanakan kuliah kerja nyata KKN di 7 kabupaten dan 3 negara untuk KKN internasional. Sebelum para mahasiswa terjun ke lokasi KKN, mereka dibekali pemahaman tentang rokok ilegal dan bahayanya. Kegiatan sosialisasi gempur rokok ilegal khususnya bagi teman-teman mahasiswa yang KKN adalah sebuah kegiatan yang menurut saya sangat efektif. Mereka mahasiswa punya pemikiran bagus. Ketika mereka sudah punya pemikiran bagus, memahami tentang rokok ilegal, memahami tentang kegiatan gempur rokok ilegal, mereka bisa memberikan informasi ini kepada masyarakat di mana mereka melakukan proses KKN maupun di lingkungan mereka. Kegiatan ini sudah berjalan kurang lebih sekitar 3 tahun. Memang kalau dilihat dari volumenya saat ini agak berkurang. Tadinya kita bisa melakukan di 5 kampus, 6 kampus, sekarang kita hanya bisa melakukan di 2 kampus. Tentu ini terkait dengan efisiensi anggaran yang saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah. Tetapi efisiensi ini tidak menyurutkan kita untuk tetap mensosialisasikan bagaimana kita mengurangi peredaran rokok ilegal di masyarakat. Harapannya mahasiswa bisa memberikan pemahaman, pengetahuan kepada masyarakat di lingkungan desa KKN-nya agar teman-teman di desa juga paham dan mengerti terkait dengan rokok ilegal dan manfaatnya. Dan bukan manfaatnya, dan mudaratnya. Sementara itu, Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Bea dan Cukai Kanwil Jateng dan DIY, Megah Andiarto, mengatakan penerimaan cukai hasil tembakau meningkat dibandingkan tahun 2024. Bisa dijelaskan Bapak capaiannya? Baik, kalau dari capaian nyata yang kami lakukan, satu, pertama, cukainya meningkat. Pertumbuhannya sedikit berkurang, tapi tetap meningkat. Kemudian yang kedua, jumlah rokok ilegal yang tertangkap juga lebih banyak. Artinya masyarakat sudah sadar karena bagaimanapun rokok ilegal yang tertangkap ini bermuara dari informasi dari masyarakat. Nah, itu yang kami anggap sebagai suatu capaian apa yang dilakukan teman-teman dari kami di Indonesia dan gerakan sepeda itu sudah cukup berhasil. Oke, ini di tahun ini hanya ada di 2 kampus ya Bapak yang bersama dengan Disperindak. Iya. Ini terkait dengan efisiensi atau bagaimana Bapak? Ya, sementara memang itu terkait dengan efisiensi karena kami tidak bisa melakukan hal sendiri dengan efisiensi. Jadi kami mendorong komunikasi dengan rekan baik di lain di provinsi yang untuk melakukan hal yang sama, tidak hanya di kampus-kampus yang negeri atau terkenal, bisa mungkin sebaran lebih ke beberapa daerah karena banyak rokok ilegal ini seperti kita tahu penyebarannya luas, tidak hanya di kampus yang ada kampus. Oke, Bapak, di 3 tahun ini kan programnya dengan mahasiswa KKN. Apakah ada terobosan dari Bea Cukai ke depannya menjaring dengan Gensi, misalnya di sekolah atau bagaimana? Betul. Apa yang sudah pernah kami lakukan adalah sampai dengan kampus terkait dengan KKN. Kami juga berkunjung ke kampus, tidak hanya dengan KKN. Kemudian kami juga menggandeng dari komunitas atau komunitas baik. Kemarin kami sudah ngobrol dengan komunitas Gen Z Zilenial Semarang ini untuk ketua itu oleh Pak Gubernur. Jadi memang sudah ada beberapa kerjasama dengan rekan-rekan di samping dengan ini. Salah satu mahasiswa Unsud mengatakan perlu adanya strategi atau langkah-langkah menyampaikan kepada masyarakat di lokasi KKN tentang rokok ilegal. Baik, untuk program yang telah disampaikan oleh pihak-pihak lembaga terkait dengan bentuk sosialisasi untuk gempur rokok ilegal tadi, saya dari mahasiswa hukum juga yang ikut KKN punya strategi sendiri
ini menurut saya paling efektif untuk mengatasi hal tersebut itu pertama dengan mungkin sosialisasi terlebih dahulu ya, dan mengumpulkan masyarakat di mungkin balai desa ataupun ketika masyarakat itu berkumpul. Kemudian selain dari sosialisasi dari saya sendiri, solusi yang bisa dilakukan itu adalah dengan bermain langsung atau berkunjung langsung ke masyarakat, baik itu ke tempat-tempat yang sering dikunjungi masyarakat atau tempat berkumpul, ataupun langsung ke rumah-rumah kepala desa ataupun pihak yang memiliki sekiranya pengaruh di desa tersebut, karena pastinya kalau untuk memberikan dampak langsung itu dari mahasiswa kan sebagai pendatang agak sulit, jadi butuh masyarakat sekitar langsung yang memiliki pengaruh untuk lebih memudahkan kami sebagai mahasiswa untuk menyalurkan program dari pemerintah. Mungkin cukup. Sosialisasi ini menghadirkan 3 narasumber berkompeten, yakni dari Kanwil DJBC Jawa Tengah dan Yogyakarta, Megah Andiarto, Biro Infrastruktur dan SDA Seda Provinsi Jawa Tengah, Anita Diahulandari, dan dari Universitas Sudirman. Tim Liputan TA TV.